Semua orang tahu Pulau Cincin Langit, dan salah satu dari dua kawasan favorit para pemburu budak adalah bagian utara dataran tinggi es dan salju. Tidak hanya ras manusia yang lemah dan lemah di sini, tetapi sebagian besar ras hidup di bawah tanah. Jarang sekali melihat belalang mengintai jangkrik, diikuti oleh oriole di belakang. Jika itu pemburu budak, ini akan sulit. Wang Wu berkata, jelas seperti Lu Yun, dia memikirkan kedua jejak kaki itu. Meskipun orang-orang ini melakukan beberapa hal yang tidak bermoral, tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Mereka semua adalah yang terbaik di ras masing-masing, jika tidak, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukan bisnis semacam ini. Apakah kamu takut? Mata Cat Lady berkedip-kedip di antara wajah Lu Yun dan Wang Wu. Takut. Lu Yun menunjukkan giginya yang seputih salju, menunjukkan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku bahkan tidak takut pada suku naga dan suku Marten yang menelan langit, jadi aku takut pada sekelompok rakyat jelata. Candaan. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata ini, bahkan Lu Yun sendiri tertegun sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri ini, menurut kepribadian masa lalunya, hal itu tidak akan pernah terungkap. Dia tanpa sadar menekankan tangannya pada titik hitam kecil di pinggangnya. Apakah itu menggangguku tanpa terlihat? Tuan, Anda, ada apa dengan Anda? Wang Wu berkata dengan prihatin. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tanpa penundaan lebih lanjut, ayo cepat berangkat. Aku akan memimpin nanti, Wang Wu Si, Owen, kamu di belakang, mengerti? Semua orang mengangguk. Lu Yun pertama kali mendarat di tanah dan masuk. Gua itu jauh lebih luas dari yang diperkirakan, dan meskipun sekelompok dari mereka berjalan berdampingan, gua itu tidak akan terlihat ramai. Namun gua yang terang dan terang memberikan rasa dingin yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Ini bukanlah jenis rasa dingin yang berasal dari hilangnya suhu tubuh. Melihat keanehan semua orang, Lu Yun melambaikan tangannya dan memanggil ikan yin yang untuk berenang mengelilingi mereka untuk memberikan panas. Keempat orang yang tidak bisa berhenti gemetar langsung dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Sebenarnya ada ikan yang terbang di udara. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Gadis kucing itu memandangi ikan yin dan yang lincah itu dan mau tidak mau menerkam mereka dengan cakarnya yang berbulu. Ini mungkin sifat kucing terhadap banyak hewan. Semua orang mulai masuk lebih dalam ke dalam gua, dan lambat laun tanda-tanda makhluk hidup mulai bermunculan di sekitar mereka, antara lain jejak kaki di tanah, goresan dinding batu, del. Mereka benar-benar sekelompok pemburu budak. Lu Yun berdiri dan menginjak separuh jejak kaki itu berbeda dengan yang ditemukan di luar gua. Kita harus semakin dekat dengan mereka. Lebih waspada dan perhatikan sekelilingmu. Kelompok orang ini sangat berbahaya. Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah mereka akan memasang jebakan di sepanjang jalan. Lu Yun mengingatkannya dan berjalan maju tanpa henti. Segera cahaya terang muncul di depan mereka, dan mereka pasti memasuki gua yang lebih besar. Tanpa sadar, Lu Yun mempercepat langkahnya dan berjalan menuju cahaya terang di depan. Saat cahaya terang perlahan-lahan memenuhi bidang penglihatan mereka, mereka tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Sebuah aula indah muncul di depan mereka. Meski tertutup debu dan sarang laba-laba, masih sulit untuk menyembunyikan keagungan aula tersebut. Satu-satunya yang disayangkan adalah plakat di tepi pintu rusak. Tuan, lihat. Wang Wu mengambil dua potong serbuk gergaji yang lebih besar dari tanah dan menunjukkannya kepada Lu Yun. Hah, Lu Yun mengangkat alisnya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa persimpangan kedua serbuk gergaji itu berbeda dari tempat lain. Pemburu budak ini benar-benar tidak melepaskan apapun. Wanita kucing itu juga menyadarinya dan berkata dengan marah. Tapi Lu Yun mengerutkan kening. Jika para pemburu budak itu bahkan tidak melepaskan plakatnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk membiarkan pintu rusak seperti itu. Berpikir dalam benaknya, Lu Yun datang ke pintu aula. Debu di tanah terlihat jelas, menandakan bahwa sekelompok pemburu budak pernah berdiri di sana. Lu Yun meletakkan tangannya di atas pintu biasa, bahkan tampak kumuh ini, dan mengerahkan kekuatan yang kuat. Pintu itu tidak bergerak sama sekali, dan bahkan debu di atasnya pun tidak hilang. Sungguh, Lu Yun, ayo cepat pergi. Aula ini pasti telah dijarah oleh para pemburu budak yang penuh kebencian itu. Jika penundaan terus berlanjut, kita tidak punya pilihan selain mengikuti mereka dan memakan abunya. Gadis kucing itu menunjuk ke lorong di belakang aula dan berteriak. Jangan khawatir, mereka belum memasuki aula ini. Lu Yun berkata, matanya tertuju pada si Goblin Owen, datang dan lihat. Lihat pintu seperti apa pintu kayu ini. Saat pertama kali mengetahui bahwa Qian Qinger adalah putri Goblin Owen, Lu Yun memutuskan kontrak budaknya. Goblin Owen melangkah maju, menyentuhnya dengan tangannya yang besar, dan seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata tuannya yang keruh. Sepertinya pemilik yang membangun gua ini memiliki status yang luar biasa. Dia begitu boros sehingga dia menggunakan pohon spiritual langka seperti Mianmu sebagai gerbangnya. Matsuki, karena Deng Tuzi, Lu Yun telah melakukan sedikit penelitian tentang berbagai pohon spiritual di dunia, namun ini pertama kalinya dia mendengar tentang Mianmu. Seperti namanya, kayu kapas terlihat biasa saja dan tidak ada bedanya dengan kayu bakar biasa, namun memiliki kekuatan untuk menggerakkan 1000 pon. Dulunya disebut pohon monster, dan telah punah selama ratusan ribu tahun. Karena itu, Goblin Owen sekali lagi meletakkan tangannya yang kapalan di pintu aula. Hanya mendengar bunyi mencicit, nafas panjang muncul di wajahku. Gerbang yang terbuat dari kayu kapuk terbuka. Apakah sekarang terbuka? Lu Yun menatapnya, sedikit terkejut.
Selama kamu menguasai metodenya, Mianmu akan mudah. Goblin Owen membuat gelombang kecil. Benar, pedangmu itu juga menggunakan kayu kapuk. Dan itu kayu kapuk kualitas terbaik. Namun, ahli yang menempa pedang itu tidak menunjukkan karakteristik kayu kapuk pada pedangnya. Sepertinya hanya menginginkan kelembutan kayu kapuk. Goblin Owen melirik pedang Taya yang melingkari pinggang Lu Yun. Tapi Lu Yun sepertinya tidak mendengarnya, menatap langsung ke aula, dan Wang Wu serta yang lainnya juga berkumpul. Apa yang terjadi? Gadis kucing tidak bisa dimengerti. Saya melihat aula itu kacau balau, seolah-olah telah dibakar, dibunuh, dan dijarah. Kelompok pemburu budak ini sangat pintar. Mereka tahu bahwa pintu masuk utama tidak bisa dilewati, jadi mereka menemukan cara lain. Semua orang tercengang. Saat Lu Yun melihat sekeliling, ada lubang besar di atap aula. Para pemburu budak sialan ini jelas merupakan harta karunku. Wanita kucing itu sangat marah hingga dia mulai mengutuk. Tapi Lu Yun dan Goblin Owen perlahan masuk ke aula. Tetapi kelompok pemburu budak ini kelihatannya tidak begitu baik. Mereka hanya mengambil semua barang-barang luarnya, tetapi meninggalkan harta karun yang sebenarnya di aula ini. Apa? Di mana itu? Mata gadis kucing berbinar. Hanya terdengar suara nyaring. Owen, si goblin yang masuk bersama Lu Yun, telah mengeluarkan palunya, berubah menjadi pekerja pembongkaran, dan menghancurkan dinding di seberang pintu. Suara palu yang tumpul bergema di udara. Wang Wu dan yang lainnya tidak tahu mengapa, apakah tembok ini adalah harta karun. Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pernahkah kamu melihat seseorang memukul dan memukul bayi ini? Benar, apa yang sedang dilakukan Pastor Kinger? Hancurkan tembok. Tidak bisakah kamu melihat hal yang begitu jelas? Petik 2, petik 2. Gadis kucing sangat marah pada Lu Yun hingga amarahnya hampir meledak. Berhentilah menggodanya. Apa yang sedang kamu dan ayah lakukan? Qian Qinger berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tapi setiap kali matanya tertuju pada Lu Yun, dia masih tidak tahan memikirkan masa lalu yang tak tertahankan. Kalian ikut aku. Lu Yun tidak menjelaskan, tapi meminta semua orang untuk mengikutinya keluar aula. Ada apa di luar? Wanita kucing itu melihat sekeliling, dan sepertinya tidak ada yang perlu diperhatikan kecuali aula yang mencolok. Lu Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membawa mereka ke sisi aula. Bisakah kamu melihat petunjuk sekarang? Semua orang tercengang, tapi Qian Qinger adalah orang pertama yang bereaksi dan tersenyum, jadi itulah yang terjadi. Jadi, pemilik aula ini agak menarik. Wang Wu dan Nyonya Kucing memandang Qian Qinger tanpa mengetahui alasannya. Wanita kucing itu bahkan memeluk Qian Qinger, membenamkan dirinya dalam dua bola lembutnya, memohon padanya untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba pemandangan hangat ini dipecah oleh sebuah teriakan. Ah, itu ayah! Qian Qinger gemetar, melepaskan diri dari pelukan wanita kucing itu, dan bergegas menuju pintu masuk utama aula. Lu Yun memimpin dan berlari melewatinya. Saat ini, Lu Yun telah mencabut pedang Taya yang melingkari pinggangnya, karena udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Ditambah dengan teriakan Goblin Owen, kemungkinan besar akan terjadi keadaan darurat di aula. Begitu dia sampai di depan pintu, sebelum Lu Yun dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di aula, bayangan hitam besar memenuhi seluruh rongga matanya, dan itu masih berkembang pesat. Secara naluriah, Lu Yun ingin mengayunkan pedang Taya di tangannya, tetapi tanpa sadar dia menghentikannya karena bayangan hitam yang terbang ke arahnya tidak lain adalah si Goblin Owen. Bang! Lu Yun mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Sosok besar Goblin Owen benar-benar menghalangi pandangan Lu Yun, dan dia tidak bisa melihat situasi di aula sama sekali. Tapi dia tahu aura menakutkan sedang berdiri di aula, memperhatikan mereka dengan penuh semangat. Lu Yun dengan hati-hati menurunkan si Goblin Owen, dan kemudian menemukan ada luka yang parah di bahu kirinya. Lukanya sangat parah hingga terlihat jelas sampai ke tulang. Pada saat ini Qian Qinger dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Ayah, aku baik-baik saja. Goblin Owen mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk berdiri. Sepertinya gerakannya terlalu besar dan lukanya terlibat. Dia menyeringai kesakitan dan berbaring di tanah lagi. Lu Yun mengeluarkan botol porselen kecil dari tempat penyimpanan, gunakan ini untuk mengoleskan pada lukanya, itu akan jauh lebih baik. Lalu dia berjalan ke aula dengan pedang di tangan. Di aula utama, sosok gelap sedang memegang palu godam Goblin Owen di bahunya, menatap Lu Yun, penuh provokasi. Hati-hati dengan itu. Orang ini sangat jahat. Terkadang dia nyata, dan terkadang dia ilusi. Goblin Owen memperingatkan. Lu Yun berhenti, mengangguk, dan melangkah ke aula. Pada saat ini, gadis kucing itu melihat ke lubang besar di dinding di belakang sosok hitam itu dan berseru, jadi itulah yang terjadi. Aula utama ini kelihatannya satu, namun nyatanya terdapat lapisan gelap, yang merupakan penggunaan ilusi visual yang sangat cerdik. Tapi pertanyaan lain muncul di benak wanita kucing itu. Bagaimana Lu Yun dan Ayah Qinger mengetahuinya secara sekilas? Mungkinkah mereka pernah bertemu sebelumnya? Dentang. Suara benturan logam menyadarkannya dari lamunannya, dan dia melihat Lu Yun dan sosok hitam itu sudah bertarung satu sama lain di aula utama. Pedang panjang dan palu berat saling terkait, dan percikan api beterbangan di udara. Keduanya berpisah, dan energi pedang Lu Yun dilepaskan lagi, makanlah gerakanku. Tubuh pedang Taya bergetar, dan sinar ki pedang Yuan Yue terpotong, bersiul menuju bayangan hitam. Namun energi pedang yang tak terhentikan ini melewati tubuh sosok hitam itu secara utuh dan menghantam pilar di belakangnya.
Ledakan, pilar-pilar itu pecah seketika, dan seluruh aula berguncang 2 kali. Lu Yun, yang telah diingatkan oleh Goblin Owen, tidak terlalu terkejut dengan pemandangan aneh ini. Energi pedang yang baru saja ditebas terutama untuk pengujian, untuk melihat bagaimana bayangan hitam ini bisa menjadi nyata di satu saat dan ilusi di saat lain. Jadi begitu, sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, saya pikir kamu luar biasa. Sosok hitam itu membawa palu yang berat dengan satu tangan dan mencungkil telinganya dengan tangan yang lain, menunjukkan rasa jijiknya yang ekstrim. Kamu tidak percaya, kan? Pedang Taya di tangan Lu Yun meraung. Beberapa sinar energi pedang seukuran jari kelingking terbang menuju atap aula. Gadis kucing dan yang lainnya tampak bingung saat melihat pemandangan ini. Kemiringan kepala yang akurat ini agak terlalu keterlaluan. Namun bayangan hitam itu berubah dari sikap santai sebelumnya, memegang palu dengan kedua tangannya seolah menghadapi musuh yang tangguh. Pemandangan abnormal ini semakin menegaskan kecurigaan Lu Yun tadi. Langkah ini akan membunuhmu. Mata Lu Yun menyipit, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan bergegas menuju bayangan hitam. Bayangan hitam itu meraung tanpa suara dan bergegas menuju Lu Yun seolah tidak mau kalah. Dentang, pedang Taya dan palu berat bertabrakan. Pembuluh darah di lengan Lu Yun yang memegang pedang tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar menekan separuh kepala bayangan hitam itu. Bang, Lu Yun menendang perut lawannya, menyebabkan sosok hitam itu berlutut di depannya. Desa, kenapa kamu tidak menjadi halus? Terus menjadi halus. Jika kamu tidak menjadi halus, maka aku akan mengirimmu ke dunia bawah. Mati, bila pedang Taya meletus dengan maksud pedang yang menakutkan, menyebabkan palu berat di tangan bayangan hitam itu jatuh. Engah, bayangan hitam itu terbelah menjadi dua seperti selembar kertas dan menghilang di aula. Menyelesaikan, Lu Yun melilitkan kembali pedang Taya di pinggangnya. Tuan, nak, bagaimana kamu bisa melihat melalui entitas bayangan hitam ini, dan bagaimana hantu saling bertukar pikiran? Goblin Owen, dibantu oleh Qian Qinger dan Cat Lady, turun ke sisi Lu Yun, dan hampir membocorkan rahasia. Sederhana sekali, Lu Yun menunjuk ke atas. Ada lubang besar di atapnya, tapi sekarang hampir robek. Atap, apa hubungannya bayangan gelap ini dengan atap? Gadis kucing bingung, dan yang lainnya juga terlihat bingung. Siapa bilang itu atapnya? Lu Yun menjentikkan jarinya, dan ikan kecil Yin dan Yang yang mengambang di atas gua terbang ke ujung jarinya. Apakah karena si kecil ini? Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Wang Wu memandangi ikan Yin dan Yang seperti peri yang bergerak maju mundur di antara jari-jari Lu Yun, tapi dia masih tidak mengerti. Pertama-tama, kamu harus memikirkan satu hal. Dari mana datangnya kemampuan Sombra? Apa kau tidak berbicara omong kosong? Cat Lady memutar matanya ke arah Lu Yun, jika aku ingin tahu dari mana asalnya, kenapa aku harus bertanya padamu, Riddler? Sepertinya kamu sedang sembelit, kok. Petik 2, petik 2. Lu Yun memutar matanya ke arah wanita kucing itu dan berkata, apa yang disebut peralihan antara kenyataan dan kenyataan oleh bayangan hitam ini tidaklah terlalu jahat. Apakah itu hanya menggunakan hukum bayangan? Sepatah kata membangunkan si pemimpi, dan Wang Wu serta yang lainnya tiba-tiba menyadarinya. Pantas saja ikan kecil Yin yang tidak melakukan apapun adalah pahlawannya. Dengan memancarkan cahaya, bayangan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ketika mereka berempat mengetahuinya, mereka menemukan bahwa Lu Yun hilang. Selain mereka berempat, hanya ada satu palu berat yang tersisa di aula. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya kemana tujuan Lu Yun, sebuah suara makian terdengar dari depan. Persetan dia, itu dia. Mencari suara, dia kebetulan melihat Lu Yun berjalan keluar dari lubang besar yang dibuka oleh si Goblin Owen, dengan bola jaring laba-laba di kepalanya. Harta karun apa yang ada di sana? Kita menemukan aula ini bersama-sama, kamu tidak bisa menyimpan semuanya sendiri. Gadis kucing itu menggosok cakarnya yang berbulu dan berbicara dengan si tukang uang. Lu Yun memutar matanya, tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali sebuah kotak berlubang. Apa, Lu Yun? Aku tidak ingin menerimamu seperti ini. Gadis kucing itu sangat marah saat itu. Dia tidak mempercayai rencana Lu Yun. Menurutnya, Lu Yun hanya ingin memonopolinya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Dengan cara ini, kamu telah melakukan bagianmu. Kamu makan dagingnya dan kami minum supnya. Mengapa kamu tidak memuntahkannya untuk kami? Lu Yun meliriknya. Bukan hanya wanita kucing itu yang tidak percaya, tetapi yang lain juga sama. Ini juga alasan mengapa dia mengutuk sekarang. Dia sudah menduganya pada saat itu, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Kotak rahasia ini adalah rasa jahat murni dari penguasa aula. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat sendiri. Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Ini bukan apa-apa, kamu pasti telah mengambil semua harta karun itu. Pinggang wanita kucing itu tertusuk pohon willow, sepertinya dia akan menyerang musuh. Siapa yang memintamu untuk melihat harta karun di dalamnya? Yang aku ingin kamu lihat adalah tata letak dan debu di kompartemen tersembunyi. Kamu akan tahu apakah aku sudah mengambilnya atau belum dalam sekejap. Oke, hari ini aku akan bersaing denganmu. Wanita kucing itu berjalan cepat menuju lubang besar. Kalian harus pergi dan melihat-lihat juga. Tidak perlu khawatir tentang penghalang apapun. Lu Yun memandang Wang Wu dan Qian Qinger yang masih di tempatnya. Tuan, nyawa anak kecil ini milik Anda, beraninya Anda mengingini properti apapun. Qian Qinger juga mengungkapkan pikirannya dengan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, si Goblin Owen,
yang setengah duduk di tanah, mengucapkan dua angka dari mulutnya, pukul 3.14, pukul 4.59. Qian Qinger dan Wang Wu sama-sama merasa bingung, tapi Lu Yun merasa seperti disambar petir. Jadi, kamu sangat pandai dalam berbagai hal. Ibumu, pemilik aula ini, cukup licik. Lu Yun bergumam, mengambil palu berat milik Goblin Owen di tanah, dan berjalan menuju lubang besar. Palu yang berat itu meninggalkan goresan di tanah dan mengeluarkan suara dentang. Pada saat ini, wanita kucing itu juga keluar dari gua dengan malu, tepat pada saat melihat Lu Yun perlahan berjalan ke arahnya dengan palu berat di tangannya. Posturnya seperti pembunuh berantai di film. Ah! Qian Qinger dan Goblin Owen, yang masih bertanya kepada Goblin Owen apa arti kedua angka ini, keduanya menoleh. Pada saat itu, ketiga jiwa itu ketakutan setengah mati. Lu Yun yang menghampiri Chat Girl terlihat sedang mengayunkan palu, terlihat seperti hendak memukul kepala Chat Girl. Ini semua milikmu, oke. Aku tidak mau lagi. Miaon yang duduk di tanah sambil menjatuhkan diri, menyebabkan dua benjolan lembut di dadanya terbang ke atas dan ke bawah. Qian Qinger dan Wang Wu juga buru-buru memohon belas kasihan. Tuan, dia hanya impulsif. Lu Yun, tidak. Lu Yun meletakkan palu godam bundar di bahunya dan tampak bingung, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin membawa palu yang berat itu, kalau tidak, akan sulit untuk masuk. Menurutmu aku tidak akan meledakkan kepalanya, kan? Lu Yun memandang ketiga orang lainnya tanpa berkata-kata. Tidak, tidak. Kepala Qian Qinger dan Wang Wu bergetar seperti mainan kerincingan. Gadis kucing itu duduk di tanah dengan ekspresi kaget. Lu Yun membawa palu dan berjalan mengitari lawan dan berjalan ke dalam kotak rahasia lagi. Hanya terdengar suara hantaman dinding yang teredam, disusul debu beterbangan yang keluar dari lubang. Qian Qinger dan Wang Wu saling memandang dengan bingung, mengapa kamu masih menghancurkannya? Pada saat ini, si Goblin Owen, yang setengah duduk di tanah, dengan enggan berbicara lagi, dua kumpulan angka yang baru saja saya laporkan adalah panjang dan lebar dari kotak tersembunyi. Saya pikir anak ini pasti telah menemukan ukuran itu, jaringan tersembunyinya salah. Qian Qinger dan Wang Wu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Pencipta aula ini sangat kejam, bukan? Dia benar-benar mempermainkan trik demi trik. Jika bukan karena pengingat dari Goblin Owen, mereka tidak hanya melewatkan harta karun itu, tetapi juga menyalahkan Lu Yun. Gadis kucing, yang telah pulih dari ketakutannya, juga datang dan dengan penasaran menanyakan pertanyaan yang muncul di benaknya. Mendengar ini, tidak hanya si Goblin Owen, tapi juga dua orang lainnya tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu dari ini? Gadis kucing itu memandang mereka bertiga dengan bingung. Biarkan Tuan Owen pulih dengan baik. Saya akan menjawab pertanyaan ini untuknya. Wang Wu mau kemudian merekomendasikan dirinya sendiri, belum lagi Tuan Owen, bahkan jika seorang pembuat senjata terkenal datang ke sini, dia masih dapat melihat petunjuk di ruangan ini. Anda harus tahu cara menyempurnakan senjata. Mata tuannya seperti penguasa, dan mereka perlu membuat senjata magis sesuai dengan kebutuhan, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seiring berjalannya waktu, kendali mereka terhadap ukuran telah mengakar kuat di tulang mereka. Belum lagi Tuan Owen, pemurni senjata tingkat dewa terkemuka di Sky Island Ring. Goblin Owen sendiri sedikit malu dengan ucapan Wang Wu. Ini kira-kira sama dengan apa yang dikatakan adik kecil ini. Gadis kucing itu bertingkah seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan terus bergumam, dewa, tingkat dewa, pemurni senjata tingkat dewa, pemurni senjata. Ketika Qian Qinger memperkenalkan Owen, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang pandai besi, bukan bahwa dia adalah seorang pandai besi tingkat dewa. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia adalah pembuat senjata kelas 5 dan 6 yang relatif terkenal. Paman, mau kamu mau istri atau tidak, selama kamu membuka mulut Chrysostomus, kami, klan kucing salju, akan membiarkanmu memilih. Gadis kucing itu langsung berubah menjadi mak comblang. Paman, kalau kamu tidak melihatku, bagian depanku menggembung dan punggungku melengkung. Dengan pantat dan buah sakarku, aku hanya bisa melahirkan anak laki-laki gemuk besar untukmu. Hai, saya mempromosikan diri saya lagi. Setelah mendengar ini, Qian Qinger merasakan benang hitam dan mendorongnya menjauh. Adik kucing, kamu di sini lagi. Qinger, aku bercanda terakhir kali. Aku serius kali ini. Wanita kucing itu berkata dengan nada serius, seperti kata pepatah, jangan serahkan tanahnya kepada orang luar. Wajah Wang Wu dan Goblin Owen memerah. Anda benar-benar tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba datang dari arah gua besar, menarik perhatian semua orang. Tuan, Wang Wu berlari lebih dulu. Qian Qinger tanpa sadar ingin mengikutinya untuk melihat-lihat, tetapi ketika dia melihat wanita kucing itu berjongkok lagi, dia segera bangkit dan berkata, wanita kucing. Bukankah kamu paling menyukai bayinya? Ayo kita pergi dan lihatlah. Terlepas dari apakah wanita kucing itu mau atau tidak, dia dibawa pergi dengan paksa. Tapi ini tetap tidak membuat wanita kucing itu menyerah. Dia menoleh dan berkata kepada si Goblin Owen, Paman. Tolong pikirkan ini dengan serius, saya serius. Petik 2, petik 2. Lu Yun melambaikan tangannya untuk meniup debu yang berterbangan di sekitar hidungnya, dan tersenyum penuh arti ketika dia melihat kaligrafi dan lukisan antik di depannya. Wow, aku kaya. Sosok wanita kucing itu muncul dari belakang. Lu Yun merasakan hembusan angin datang dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang, dia menekan dengan tangan kirinya dan mengunci pinggang gadis kucing itu.
Dasar kucing liar kecil, tunggu sebentar. Bagianmu tidak bisa dihindari. Seperti kata pepatah, satu hal yang kamu makan akan membuatmu lebih bijak, hal ini sudah dijelaskan sebelumnya. Lu Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh 2 kali di tempat yang sama. Apa yang kamu lakukan? Bayinya ada di sini, mengapa kamu menungguku jika kamu tidak membagikan barang curiannya? Gadis kucing tidak bisa dimengerti. Aku memintamu menunggu sebentar. Di mana semua omong kosong ini? Lu Yunjiang melepaskan tangannya dan mulai mengukur kisi-kisi tersembunyi dengan kakinya. Apa yang dikatakan Goblin Owen kali ini persis sama. Seluruh kotak tersembunyi itu memiliki panjang 4,59 meter dan lebar 3,14 meter. Setelah memastikan hal ini, Lu Yun meninggalkan pesan, kalian membaginya. Berikan saja bagianku kepada Wang Wu. Tuan, melihat punggung pemuda itu yang bebas dan santai, Wang Wu merasakan hidungnya sakit. Pria dewasa Han menangis sepanjang hari, bagaimana dia masih bisa menyelesaikan masalah. Wanita kucing itu sibuk dan menarik kembali pandangan Wang Wu. Mereka bertiga kemudian mulai memilah harta karun di kompartemen tersembunyi. Adapun Lu Yun, dia mendatangi si Goblin Owen, kembalikan palumu ke pemilik aslinya. Bang, Lu Yun melemparkan palu berat itu ke tangan si Goblin Owen, duduk, dan mengeluarkan kaligrafi dan lukisan dari tangannya. Beri aku Zhang Zhangyan, kapan lukisan dan kaligrafi ini selesai? Lukisan ini adalah karya yang diambil Lu Yun dengan santai di antara tumpukan harta karun. Itu tidak rumit atau paling berharga, tapi dia hanya ingin kurcaci Owen melihatnya ketika lukisan itu dilukis, untuk menyimpulkan bahwa pemilik aula itu, berasal dari zaman itu. Anda punya banyak waktu luang untuk melakukan trik semacam ini dalam sebuah trik. Goblin Owen membuka gulungan itu, melihatnya sekilas beberapa kali, dan berkata, aula ini, atau para penggarap yang duduk di sini, memiliki latar belakang yang luar biasa. Oh, kata-kata ini berhasil membangkitkan minat Lu Yun, bagaimana kamu mengatakan ini? Dia awalnya mengira ini hanyalah sebuah gua yang berisi beberapa makhluk spiritual dari langit dan bumi, tetapi sebenarnya ada hal lain yang terjadi. Bonus yang tidak terduga. Dapat dilihat dari kaligrafi dan lukisan ini saja bahwa alam kultivator abadi ini jauh di atas Anda dan saya, dan bahkan telah melampaui alam abadi Luo Jin Agung. Goblin Owen dengan hati-hati menyerahkan gulungan di tangannya kepada Lu Yun, nak, kamu telah menemukan harta karun. Meskipun ini terlihat seperti lukisan kuno, sebenarnya lukisan itu mengandung misteri dan dunia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dunia dalam lukisan, sama dengan ruang gunung api milikku. Bagaimana caraku masuk? Lu Yun mengangkat alisnya, tapi dia tidak menyangka bahwa yang dia ambil sebenarnya adalah harta karun. Pasti tidak ada bandingannya dengan ruang portabel Anda. Pada akhirnya, lukisan kuno ini mirip dengan lubang pohon saya. Dibuat oleh manusia. Namun, ruang portabel Anda diciptakan oleh langit dan bumi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan itu? Petik 2. Goblin Owen tersenyum dan menjelaskan, adapun cara memasuki dunia dalam lukisan ini, sebenarnya sangat sederhana. Karena lukisan ini adalah objek buatan, tentu saja Anda perlu mengidentifikasi pemiliknya. Anda hanya perlu meneteskan setetes darah ke dalamnya, segel lukisan ini. Begitu Anda berada di sana, Anda dapat memasuki dunia dalam lukisan itu. Saya kira harta karun sebenarnya dari pemilik aula ini harus disembunyikan di dalam. Pada saat ini, Qian Qinger dan 2 orang lainnya juga keluar dari lubang besar dengan sangat puas. Menjadi kaya, gadis kucing itu terus bergumam. Tuan, pemilik gua ini luar biasa. Semua harta di dalamnya berasal dari periode pencerahan spiritual. Setiap bagian yang tersisa di luar adalah harta yang tak ternilai harganya. Wang Wu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan melaporkan kepada Lu Yun. Masa pencerahan spiritual, kapan itu? Sudah ratusan juta tahun dari sekarang. Apa kamu takut? Gadis kucing itu menggelengkan kepala kecilnya dan menari. Lu Yun mengangguk dan membandingkan era dunia atas, yaitu zaman kuno, yang berarti pemilik aula ini dan penguasa api langit adalah kultivator pada era yang sama. Nampaknya hasil panen dari perjalanan ini tidak akan sedikit. Lu Yun melemparkan lukisan di tangannya kepada Qian Qinger, yang berdiri di belakang Wang Wu dan gadis kucing. Dengarkan ayahmu, ini adalah harta yang bisa menyelamatkan hidupmu, ambillah. Qian Qinger melihat gulungan sederhana di tangannya dan mengangguk kebingungan. Yo, apa maksudmu? Mata kecil wanita kucing itu menatap, menurutku Lu Yun, kamu belum tua, tapi kamu sangat berani. Di depan ayahnya, kamu menunjukkan kasih sayang kepada putrinya di seberang jalan. Apa niatmu? Begitu kata-kata ini keluar, Qian Qinger tersipu dan menundukkan kepalanya. Mata Goblin Owen juga melihat bola-balik di antara mereka berdua. Meskipun dunia dalam lukisan itu tidak seberharga ruang portabel, itu tetap merupakan harta karun yang unik. Memberikannya pada Qinger seperti ini, ditambah dengan apa yang dikatakan wanita kucing itu, membuat dia sebagai seorang ayah sulit untuk tidak terlalu banyak berpikir. Lu Yun, di sisi lain, berpura-pura mengeluarkan gulungan gambar yang tidak diketahui dari cincin penyimpanan. Jika kamu berkata begitu, maka aku sebaiknya menyimpan harta ini untuk diriku sendiri. Kalau tidak, aku akan memberikannya kepadamu. Bukan bagus untuk membuatmu berpikir aku tertarik padamu. Senyuman wanita kucing menghilang. Dia awalnya ingin menggoda Lu Yun dan Qian Qinger, tapi tiba-tiba dia menembak kakinya sendiri. Apakah sudah terlambat bagiku untuk menarik kembali apa yang baru saja kukatakan? Kalau diucapkan dengan lantang, itu seperti membuang air.
Bagaimana cara mengambilnya kembali? Lu Yun terkekeh dan mengembalikan gulungan di tangannya ke dalam ring penyimpanan. Dia takut jika dia memegangnya lebih lama lagi, orang-orang yang hadir akan melihat petunjuknya. Lu Yun juga ingin memberi sedikit pelajaran kepada gadis kucing itu dalam permainan ini. Adapun mengapa dia memberikan lukisan kuno dengan dunia dalam lukisan itu kepada Qian Qinger, ide Lu Yun sebenarnya sangat sederhana. Dia memiliki ruang gunung api miliknya sendiri, ruang penyimpanan untuk memakan debu. Dia mungkin juga memberikannya. Di mana orang-orangnya? Setelah jeda singkat, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Luka di tubuh Goblin Owen juga dikendalikan oleh penggunaan obat mujarab secara internal dan eksternal, dan untuk saat ini tidak serius. Sekelompok 5 orang menuju ke dalam gua lagi, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada 2 sosok yang berdiri di luar gua. Tuan Long, aroma tuan itu telah hilang di sini. Pemimpin klan Musang mengangkat lehernya dan berkata kepada manusia naga bersisik hitam di sebelahnya. Manusia naga bersisik hitam mencabut duri landak yang pecah di salju di depan matanya, landak es. Sepertinya wilayah mereka tidak ada di sekitar sini, kan? Aku tidak tahu, nak. Aku belum pernah mendengar ada migrasi di dekat sini, kata pemimpin klan Musang sambil menggelengkan kepalanya. Sampah. Manusia naga bersisik hitam itu meludah, dan hatinya penuh dengan keraguan. Tuan Silong datang jauh-jauh ke perbatasan utara Pulau Langit, apakah hanya untuk gua ini? Tahukah kamu apa yang ada di dalam gua ini? Tidak, aku tidak tahu. Pemimpin klan Musang itu sedikit gemetar setelah ditegur, tapi gua ini sangat aneh, dan di dalamnya sangat dingin. Naga bersisik hitam itu menatap pemimpin klan Musang dengan tatapan jijik. Dia melompat dan bergegas ke dalam gua. Saat Lu Yun dan yang lainnya terus masuk lebih dalam, suhu di sekitarnya turun lagi dan lagi. Bagian atas gua ditutupi dengan sepatu luncur es panjang yang terlihat sangat jernih. Sekilas terlihat seperti kelelawar kristal es yang bergelantungan terbalik, sangat menarik perhatian. Meskipun saya tahu bahwa di lingkungan yang sangat dingin ini, sepatu seluncur es di atas kepala saya sama bekunya dengan bongkahan besi, namun berjalan di bawahnya tetap membuat orang merasa bahwa mereka akan jatuh tanpa peringatan di detik berikutnya, memaku Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mati di tanah. Apakah kamu belum mencapai lubang besar berikutnya? Gadis kucing di tengah tim mau tidak mau bertanya kepada pemimpin Lu Yun. Ini kelima kalinya kamu menanyakan hal ini. Lu Yun memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata. Aku ulangi, jika ada yang ingin kukatakan, aku akan memberitahumu. Suaranya berhenti saat Lu Yun berjalan. Hah, apakah kamu melihat pintu keluar? Kepala kecil wanita kucing itu keluar dari ketiak Lu Yun dan melihat ke depan. Ah, jeritan keluar dari mulut gadis kucing itu. Saya melihat landak putih besar di depan saya. Paku-pakunya yang padat dipenuhi sepatu luncur es, yang menembusnya dalam-dalam. Kebohongan. Lu Yun hampir secara naluriah menutup mulut gadis kucing. Jika kamu tidak ingin menjadi seperti dia, jaga saja mulutmu. Jika tingkat desibelnya terlalu tinggi, kemungkinan besar sepatu es yang digantung di dalam gua ini akan terguncang. Saat itu akan menjadi pisau dari langit. Landak Islandia, mungkin jebakan di pintu masuk gua yang dipasang olehnya. Wang Wu bertanya-tanya, sebagai anggota pemburu budak, bagaimana dia bisa mati di sini tanpa alasan? Apakah ada perselisihan internal? Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Lu Yun berjalan ke depan dengan cepat dan mencoba mendorong tubuh landak itu 2 kali dengan tangannya, tidak bergerak sama sekali. Apakah kelompok pemburu budak ini membunuh landak es ini untuk menghalangi jalan kita? Qian Qinger mengungkapkan kecurigaannya. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Lu Yun melihat ke jalan di depan melalui celah tersebut, dan memang ada cahaya redup yang masuk. Lalu tunggu apa lagi? Cepat biarkan si kecil mencairkan landak es ini. Kata Nyonya Kucing sambil menunjuk ke ikan yin yang dan api aneh yang mengelilingi Lu Yun. Apa-apaan ini? Katakan lagi. Lu Yun memandang gadis kucing dengan tatapan seperti orang bodoh. Kamu benar-benar ingin menjadi patung es. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk mencairkan landak menggunakan ikan yin yang. Alasan mengapa ikan yin yang tidak berguna adalah jika ikan yin yang mengeluarkan cukup panas untuk mencair, es akan mulai turun sebelum landak dapat mencair. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa menggunakan api? Gadis kucing itu menggosok telinganya yang mewah dan tiba-tiba menyadari bahwa semua orang sedang melihatnya, atau lebih tepatnya, cakar kucingnya. Kamu tidak ingin aku membedah landak es ini dengan cakar demi cakar, bukan? Melihat semua orang diam dan diam, wanita kucing itu tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat, landak es ini memiliki duri di sekujur tubuhnya, dan ia tidak dapat melepaskan cakarnya. Sekarang semua durinya membeku, kekerasannya telah meningkat, telah ditingkatkan ke level baru, hanya dengan cakar kecilku, aku bisa mencapai akhir tahun monyet. Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru, kamu bisa menggali perlahan. Selama kamu bekerja keras dan menggiling alu besi menjadi jarum, kami percaya padamu. Lu Yun menyilangkan tangan di depan dadanya, melihat seperti pria pedesaan yang menonton kesenangan, dan dia terutama mengatakan berdiri dan berbicara tidak menyakiti punggung Anda. Tidak, gadis kucing itu memasang ekspresi pahit di wajahnya dan menjabat lengan Qian Qinger, seolah dia ingin dia berbicara mewakilinya. Jika dia benar-benar ingin menggaruk cakarnya sendiri, dia harus menjaganya cakar yang baru dipelihara. Buang. Oke, Lu Yun, berhentilah menggoda gadis kucing itu. Kamu mengatakan itu, kamu seharusnya sudah memikirkan tindakan balasan, kan?
Dia tahu dengan jelas setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Lu Yun bahwa begitu Lu Yun mengambil postur ini, dia mungkin akan melakukannya. Li Si sudah memperhatikannya. Beri dia pelajaran dan lihat apakah dia berani meniduriku lain kali. Lu Yun mengangkat sudut mulutnya dan menoleh untuk melihat landak es di depannya. Seperti yang dikatakan Qian Qinger, dia sudah memikirkan tindakan balasan. Wanita kucing itu menatap Lu Yun, dengan singkat mengungkapkan ketidaksenangannya. Adapun Goblin Owen dan Wang Wu, mata mereka tidak pernah beralih dari Lu Yun selama seluruh proses. Mereka juga penasaran tentang bagaimana Lu Yun akan menjauh atau menghancurkan landak es yang menghalangi jalan tanpa memerlukan api dan pembekuan. Saya melihat Lu Yun meletakkan tangannya di atas landak es lagi. Saat berikutnya, landak es, yang hampir menghalangi seluruh pintu masuk gua, menghilang secara misterius di depan semua orang. Namun tak lama kemudian, Wang Wu dan Goblin Owen bereaksi, dan tubuh landak es dipindahkan ke ruang gunung api oleh Lu Yun. Icefield, bagaimana tubuh landak Icefield menghilang? Wanita kucing yang tidak sadar itu mengusap matanya, benarkah, benar-benar menghilang? Lu Yun menoleh dengan senyuman jahat di wajahnya, mengusap perutnya dan menatap wanita kucing itu, seolah dia baru saja memakan landak es, bagaimana kalau aku mengirimmu untuk menemuinya? Wanita kucing itu sangat ketakutan hingga rambutnya meledak, dan kemudian tangisan bernada tinggi keluar dari mulut Qian Qinger yang menempel padanya. Begitu dia mendarat, Lu Yun merasakan sedikit getaran di bawah kakinya, dan sepatu seluncur es di atas gua juga mulai bergetar. Tidak bagus. Lu Yun mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, mendatangi Qian Qinger, merendahkan suaranya dan berteriak, berhenti berteriak. Tapi sudah terlambat. Dia hanya mendengar suara tajam datang dari belakang mereka. Lu Yun tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan terlepas dari hal lainnya, dia mengulurkan kedua tangannya dan memeluk pinggang Qian Qinger dan gadis kucing secara bersamaan. Waktu, meninggalkan pesan, cepat lari. Lalu dia berlari ke arah depan. Wang Wu dan Goblin Owen rumeng dahe dengan cepat mengikuti langkah Lu Yun. Owen yang berani melirik ke belakang, dan secara kebetulan, pecahan es dari sepatu seluncur es yang jatuh ke tanah menghantam wajah lamanya tanpa bias, menciptakan genangan darah. Kalian pasti tahu kalau kulit goblin sudah kasar. Selain itu, Owen telah menempa sepanjang tahun. Dia menghabiskan hampir separuh waktunya di bengkel, seperti lapisan baju besi. Namun pertahanannya masih dirusak oleh pecahan es kecil. Terlihat es terak ini luar biasa. Pada saat itu, sepasang kaki pendek hampir meninggalkan bayangan, dan kecepatannya melampaui Lu Yun. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh gadis kucing itu. Dia awalnya tidak jujur dan berjuang membabi buta. Dia menjadi patuh seperti boneka dan tidak berani bergerak. Bahkan si kurcaci Owen pun tidak tahan, apalagi dia dengan kulit lembut dan daging lembut. Mendengarkan suara tajam di belakang mereka semakin dekat, setiap saraf setiap orang tegang saat ini, dan mereka tidak berani mengendur sama sekali.